Judul kita doa yang tidak tertolak. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, perlu dipahami dulu apakah doa itu diterima semua atau ada yang model diterima dan ditolak. Ma min rajulin, dari Abu Hurairah, ma min rajulin, ada seseorang yad'u Allah, berdoa kepada Allah, bidu'ain, dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Lalu ada 3 kemungkinan. Pertama, ustujiba lahu, langsung dikabulkan Allah. Fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya, langsung dikabulkan Allah dan dapat di dunia. Minta istri solihah, langsung dapat di dunia. Minta anak, langsung dapat di dunia. Minta rumah, langsung dapat di dunia. Ini pertama. Yang kedua, wa amma ayyudakhara lahu fil akhirah, dikabulkan tapi ditunda, disimpan Allah, disiapkan Allah nanti di akhirat. Dikabulkan juga. Lalu orang di sekitar dia mengatakan, doanya nggak makbul itu. Sebetulnya makbul, cuman ditunda, tertunda doanya. Yang ketiga, wa an yukaffara anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Ini yang lebih unik, yang nomor 3 ini. Diampunkan dosanya sebesar doanya. Diampunkan dosanya sebesar doanya. Misalnya dia minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku kambing supaya aku bisa kurban. Harga kambing itu 2,5 juta. Terus sampai hari raya tasyrik dia nggak dapat kambing. Berarti 3 kemungkinan. Pertama, dikabulkan dapat kambing, nggak ada kambingnya. Berarti tinggal 2 kemungkinan. Dia dapat kambing di akhirat. Atau kemungkinan yang ketiga, diampunkan dosanya senilai kambing. Jadi ada dosa dia senilai 2,5 juta, senilai kambing. Diampunkan Allah, dipotong dengan doanya itu. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak ada doa yang ditolak Allah. Doa orang beriman ya, doa orang beriman, doa orang bertobat, doa orang baik, doa orang yang serius, itu hanya 3 kemungkinan. Nah, setelah kita pahami ini, jangan nanti kita langsung bahas, ketika dibahas doa orang begini, doa orang begini, aku percaya nggak percaya dengan pembahasan itu kemarin. Nah, maka saya kalau membahas sesuatu, substansinya dulu, intinya dulu kita bahas. Saya sampai sekarang saya tetap berdoa. Saya yakin doa saya itu antara 3 itu. Kalau dapat saya di dunia, berarti dapat saya. Atau ditunda Allah nanti di akhirat, atau dosa saya dipotong senilai doa saya itu. Maka saya tetap aja berdoa. Karena doa saya diterima Allah Ta'ala dengan 3 kemungkinan itu. Ini pembahasan yang pertama. Baru pembahasan yang kedua, ada doa itu diterima karena waktunya, ada doa itu diterima karena ibadahnya, ada doa itu diterima karena orangnya. Nah, ini nanti kita campur ini antara 3 ini. Ada yang karena waktu, ada yang karena ibadah, ada yang karena orang. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah dalam Sunan At-Tirmidzi. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, dalam hadis ini yang pertama, tapi dalam pembahasan kita dia masuk yang kedua. Karena saya mengurutkan itu 19 nanti semuanya. Masuk, ini pembahasan yang kedua adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini termasuk doanya itu 3 kategori. Bisa jadi wujud di dunia ini, bisa jadi nanti ditunda dapat di akhirat, bisa jadi dihapuskan dosanya senilai doanya itu. Jadi jangan nanti pas ada kades di kampung kita nggak pernah ngambil gaji, orangnya amanah, terus diminta dia jadi khotib Jumat, terus berdoa dia. Kata Ustadz kemarin doanya makbul, nggak kabul sampai sekarang. Padahal sebenarnya doanya makbul.
Cuman masuk dalam 3 kategori tadi. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saimu, berarti masuk pembahasan yang ketiga. As-saimu hina yuftiru, orang yang puasa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizka abtahtu birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Nah, itu doanya dikabulkan Allah SWT dengan 3 kemungkinan tadi. Yang keempat, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Banyak orang teraniaya Pak Ustadz, teraniaya rezim, teraniaya ini, nggak muncul-muncul sekarang. Itu makanya di pembahasan awal pembahasan itu saya tekankan dulu bahwa doa dia itu bisa jadi wujud langsung, bisa jadi ditunda di akhirat, bisa jadi diampunkan dosanya senilai doanya. Termasuklah orang yang teraniaya. Ada orang teraniaya doanya langsung makbul, tapi ada yang dipending, agak lama sedikit. Ada yang ditunggu di akhirat nanti. Ada yang di dunia ini nggak kelihatan sama sekali. 5. Ma bainal adhani wal iqamah. Habis azan nunggu iqamat. Biasanya kita qabliyah. Nah, itu habis qabliyah itu sementara azan berdoa banyak-banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Minta banyak segala doa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mintakan semua segala doa. Enggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung, bahasa kita, minta semua. Antara azan dan iqamat, jangan main handphone, jangan ngobrol. 6. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Hadis Sahih Muslim. Maka berdoa waktu sujud. Sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kebetulan sholat berjamaah, imamnya lama, atau sholat sendiri waktu tahajud, atau sholat sunat hajat. 6. Hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati 'alal mimbar. Ketika imam duduk di atas mimbar antara 2 khutbah. Hari Jumat itu ada satu titik doa yang tidak tertolak. Lalu kemudian ulama berijtihad, satu titik itu kapan? Seperti cermin, ada satu titik hitam. Pagi, siang, sore, malam. Salah satu pendapat ulama adalah antara 2 khutbah. Nah, jadi waktu khatib sedang duduk tuh, maka banyak orang angkat tangan. Yang ke-8, akhiru kulli salatin qabla salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam belum juga salam. Kalau kita sholat berjamaah, mintalah apa yang mau dimintakan. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati aja. Jangan diam. Minta apa yang mau diminta. Sholat sendiri ya bisa lebih panjang, lebih lama. Yang ke-9, dubura kulli salah. Setelah salam. Dalam riwayat lain, ba'dal maktubah, setelah salat fardu. Jaufil lail, tengah malam. Ba'dal maktubah, setelah fardu. Jadi setelah fardu itu, maka setelah fardu banyak orang berdoa berjamaah. Dalil, salah satu dalilnya ini kombinasi dari beberapa dalil.
Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan dapat pahala. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin, amin. Ba'dal maktubah, setelah salat fardu. Hadis tentang ba'dal maktubah, setelah salat fardu, dicampur dengan hadis orang yang berdoa berdua, bertiga, beramai tadi. Nah, itulah dia orang berdoa habis sholat itu. Orang yang tidak mau berdoa ramai-ramai setelah sholat, dia tidak mau mencampur dua dalil. Dia mau dalil yang spesifik. Dia mau dalil khusus. Nggak mau pakai dalil umum. Nah, di situ letak khilafnya. Kalau ada yang mengatakan nggak ada tuh doa bersama selesai sholat, sebetulnya dia mau minta dalil secara khusus, spesifik dalil itu saja. Dia nggak mau dalil model campur-campur gitu. Yang ke-10, akhiru naharil jumu'ati ba'dal asri ila ghurubis syamsi, habis asar sampai tenggelam matahari hari Jumat. Kebetulan di Ma'had Az-Zahra setiap hari Jumat ba'da asar baca Yasin, tahlil, ngaji, tanya jawab sampai menjelang maghrib. Sudah berjalan masuk tahun keempat pengajian Az-Zahra, diisi oleh Ustadz Somad pekan kedua, Ustadz Al-Nabdinar, Ustadz Zul Ikromi, Ustadz Hanafi. Tolong yang punya pengajian, ibu-ibu buat ba'da asar hari Jumat untuk mengambil keberkahan. Yang ke-11, ini ucapan Sayyidina Ali. Ucapan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, ada beberapa doa yang tidak tertolak. Imamun adilun, pemimpin yang adil, tadi udah masuk yang tadi. Al-walidu li waladihi, ini masuk yang ke-11. Doa orang tua untuk anak. Yang punya ibu minta doa ibu, yang masih ada ayah minta doa ayah. Doa orang tua untuk anak. Saya yakin betul itu. Saya yakin saya dapat doa ibu saya. Dia selalu mendoakan saya. Yang ke-12, ar-rajulu yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Seseorang mendoakan saudaranya, bukan saudara kandung, saudara seiman, bi zahril ghaib. Yang didoakan nggak tahu. Ada doa ini yang di hadapan orangnya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ini yang didoakan tuh nggak tahu. Jadi usahakan doakan saudara-saudara kita waktu malam tahajud selesai sholat. Ya Allah, saudaraku ini begini, orangnya nggak tahu. Sekarang banyak orang berdoa, ditulisnya doa itu di depan Ka'bah lalu foto. Oh, ya tahu orangnya. Ini bizahril ghaib, orangnya nggak tahu. Yang ke-13, doa setelah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Karena ketika Zunnun setelah membacakan itu langsung terkabul. Jadi kita coba juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang ke-14, ba'dal fatihati. Ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah. Karena al-fatihah ini adalah pembuka yang tertutup, pembuka yang terkunci. Rezeki terkunci, jodoh terkunci, semua yang tertutup terkunci dibuka dengan al-fatihah. Itu makanya biasanya sebelum berdoa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini teruslah minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15, fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana caranya? Ya berdoa tiap malam Ramadan, dari malam 1 sampai malam 30. Mustahil nggak kena salah satu malam. Habis Isya, habis Maghrib, habis Isya, sampai menjelang subuh. Makanya tahajud tiap malam, doa tiap malam. Dapat salah satunya. Yang ke-16, doa menyebut sodakoh. Ya Allah, berkat sodakohku. Dalilnya 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya Allah, berkat sodakohku. Berkat sodakohku, bukakanlah pintu gua ini. 16. Yang ke-17, doa orang yang menyebut baktinya ke orang tuanya. Berkat aku sudah membuatkan rumah emakku. Berkat aku sudah membelikan mobil bapakku. Berkat aku sudah melunaskan hutang kedua orang tuaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Karena orang yang terjebak dalam gua itu dia nyebut berkat baktiku kepada orang tuaku. Aku bawakan dia air susu. Anakku menangis, tapi aku tunggu dia bangun. Langsung terkabul, bergerak batu yang menutup pintu gua. Yang ke-18, menyebut enggak jadi buat maksiat. Ya Allah, aku tadi dibawa orang duit 1 koper. Aku enggak terima karena takut sama Engkau ya Allah. Kabulkan doaku. Itu. Karena dalam hadis Sahih Bukhari tentang orang yang terjebak itu, dia, aku hampir berzina, tapi enggak jadi kulakukan karena aku takut padamu. Jadi siapa yang enggak jadi buat maksiat, padahal ada kesempatan, dia boleh sebutkan itu dalam doanya. Ya Allah, tadi ada orang mau nyogok, tapi waktu mau ku terima. Tadi ada orang ngasih emas batangan, tapi aku takut. Tolong kabulkan doaku. Wah, itu termasuk dalamnya. Yang ke-19, hari Arafah. Karena kalau malam yang paling mulia itu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, itu adalah siangnya hari Arafah. Di padang Arafah. Maka ada dibuat oleh sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ta'rif. Ta'rif artinya meniru perbuatan orang di padang Arafah ba'da asar. Tapi tidak di padang Arafah. Nama perbuatannya ta'rif namanya. Kami di Pekanbaru kemarin melakukan ta'rif. Habis asar sampai maghrib. Zikir, doa, meniru perbuatan orang di padang Arafah. Itu perbuatan sahabat. Perbuatan Anas bin Malik. Wa kana awwalu man arrafa fil Basrah Anas bin Malik. Orang yang pertama kali melakukan ta'rif di kota Basrah, Irak adalah Anas bin Malik. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang menyebutkan yang lain-lain, berarti lebih banyak bacaannya, lebih banyak kesimpulannya. Ini saya kumpulkan dari beberapa ayat, dari beberapa hadis yang disusun oleh para ulama, lalu saya
Ulama ini nyebut ini, yang ini nyebut ini, yang ini nyebut ini, lalu saya gabungkan jadi satu. Menjadi 19 pembahasan kita pada malam yang baik dan mulia ini. Bagi saya tetap berdoa. Ada doa waktu, ada doa amal, ada doa orang. Doa orang, contoh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan doa orang, doa Nabi. Ada doa waktu. Doa waktu ya seperti waktu sujud. Ada doa karena amal. Doa karena amal, ya Allah berkat sodakohku. Ya Allah berkat baktiku pada ayah ibuku. Ya Allah berkat aku nggak jadi buat dosa. Nah, itu. Jadi saya campur semuanya antara doa orang, doa karena amal, doa momentum waktu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.